Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, Bapak dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Mbak Putri, Mbak Asa, Mbak Anissa, Mas Asrul, Mas Ehsan, dan saya sendiri, Pak Wi, yang akan presentasikan kelompok 6, yaitu tentang peralihan dari filsafat abad pertengahan menuju abad era modern atau abad modern. Oke, tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Kita awali. Ya, tangannya ke depan. Ya, seperti ini ya. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku sambung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Ya. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku sambung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, sambung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiri, buat ku gabung jadi 10. Kusika berdoa. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya yang kami hormati, langsung kita masuk ke materi yang pertama. Ya, kita akan belajar bersama filsafat peralihan. Ya, kita bisa lihat di slide ya, bahwa perkembangan filsafat itu ada 3 periode. Yang pertama itu periode kuno, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode era modern atau abad sekarang ini ya. Oke. Dan masing-masing ini apa? Metode ilmu filsafat. Nah, ini punya keunggulan ya. Oke. Di awal zaman kuno ini ada kemajuan ilmu ya, sebelum adanya filsafat ini orang banyak ini belajar ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peralihan filsafat abad pertengahan ya. Karena dari kedua zaman filsafat mengalami kemunduran atau pemikiran-pemikiran yang justru mundur ya. Nah, pada era inilah filsafat ini berperan penting untuk mengubah mindset ya, mengubah pola pikir manusia. Bahkan diibaratkan nih, istilah Victor Mundi dan Faber Mundi ya, digunakan untuk menggambarkan tahapan paradigma berpikir manusia. Oke, mari kita bahas keduanya ya. Berikutnya ya, kita ke Victor Mundi ya. Kita lihat dari sini bahwa pada tahap ini manusia melihat dirinya sebagai seorang penguasa, pemenang. Dia mencerminkan keyakinan bahwa manusia itu unggul atas segala-galanya ya. Jadi di fase inilah ditandai bahwa kekuasaan manusia terhadap A. Yang kedua, Faber Mundi sebaliknya ya, merujuk pada tahap ini manusia menyadari bahwa manusia itu juga sebagai pemeran saja ya, bukan kekuasaan aja, tapi lebih ke kreator dunia. Dia yang akan mengubah cara pandang atau cara berpikir supaya dia itu bisa mengelola alam ya. Ada keterkaitannya dengan alam dan mereka itu yang akan bertanggung jawab tentang masa depan mereka, yaitu manusia itu sendiri. Nah, ini adalah Faber atau Faber Mundi ya. Oke, lanjut. Jadi perkataan filsafat
mengalami kemunduran dan kebangkitan yang mengubah pemikiran manusia dari Victor Mundi menjadi Faber Mundi. Ini yang mengisyaratkan bahwa ada perubahan dalam pandangan manusia bahwa mereka punya peran untuk memajukan ilmu pengetahuan. Dari sinilah manusia itu ya mengalami pergeseran. Yang awalnya itu pemenang atau penguasa, maka manusia itu memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan merawat dunia ini. Nah, perubahan ini menjadikan manusia itu mengalami evaluasi ya, atau evolusi, bukan evaluasi, mengalami evolusi pemikiran dan nilai-nilai dalam masyarakat atau sejarah filsafat. Oke. Kita masuk ke inti, yaitu masa peralihan. Nah, kita perhatikan coba. Ya. Jadi filsafat itu pemikiran manusia itu pernah mengalami kemunduran. Nah, ini ketika ada zaman kegelapan ya, di Eropa, yaitu maka ada istilah Renaissance. Re itu kembali ya, re itu lahir ya, san itu adalah kembali, berarti lahir kembali. Maksudnya apa? Kembalinya pemikiran manusia ya, untuk mengubah peradaban dunia yang awalnya dari abad kuno menjadi abad pertengahan dan sekarang masuk ke abad modern yang kita alami sekarang ini. Renaissance itu terjadi di negara Italia ya, setelah runtuhnya Romawi ya. Nah, di latar belakang inilah oleh inisiatif orang-orang Eropa yang dulunya itu dalam tekanan, nah, tekanan maksudnya tekanan dari pihak gereja. Nah, sekarang dia bisa berpikir bagaimana bisa bercara pandang lebih ke depan, tidak didominasi oleh gereja pada saat itu. Berbagai hal yang dilakukan hanya untuk gereja, begitu pula sebaliknya, yang melebihkan gereja akan diberi sanksi. Nah, inilah zaman yaitu kegelapan ya, atau ini termasuk terjadi di abad kuno. Oke. Nah, setelah itu terjadilah nih Renaissance ya. Nah, kita masuk bahwa pandangan dari Kopernikus ini menggagas teori alam semesta tentang heliosentris sebagai pusat dari galaksi. Nah, ini konsep yang menjadi masuk akal setelah ini pada tahun 1687 yang menunjukkan sistematis matahari sebagai pusat tata surya ya, yang dibuktikan oleh Galileo Galilei. Nah, inilah yang menjadi awal mula kebangkitan ilmu filsafat itu sendiri, di mana Galileo Galilei ini menyebarkan teori heliosentris yang dalam bukunya namanya Dialogo ya. Akhirnya dia mendapatkan hukuman ya, mengerikan sekali. Karena apa? Zaman-zaman dahulu ya, jika tidak sependapat dengan dari kalangan-kalangan yang ini, dari kalangan-kalangan gereja, nah maka dia bisa dihukum atas keumuman gereja ya, kesepakatan. Nah makanya pemikiran Galileo Galilei, pemikiran Kopernikus inilah yang menjadi awal bahwa pemikiran atau pola pikir manusia itu ternyata mengalami kemajuan. Bahkan dia bukan hanya kekuasaan saja, bukan hanya pemenang, tetapi bagaimana dia itu bisa mengelola alam semesta ini. Seperti bagaimana dia menggambarkan dengan teorinya bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Salah satunya seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada masa abad ini. Nah,
pada masa pertengahan kehidupan manusia yang diyakini hanya dikaitkan dengan tujuan akhir. Ya, mereka bergantung pada kehendak yang telah diatur oleh Tuhan. Nah, pada masa inilah, pada masa pertengahan dan masa kehidupan yang modern ini, filsafat mengalami kemajuan bukan hanya pandangan berpikir saja, tapi telah melibatkan siapa? Tuhan, nah, atau Allah Sang Pencipta. Ya, nih. Karena apa? Segala kehidupannya hanya bertujuan untuk akhirat dan mencari keselamatan. Nah, bagaimana berpikir, pola pikir manusia itu akan senantiasa mengalami kemajuan, terus berpikir. Nah, apalagi didukung oleh teknologi sekarang ini. Nah, bahwa filsafat jika dilandasi dengan teologi dan kebenaran agama, maka dia tidak akan menyesatkan tidak menyesatkan manusia. Nah, maka dari segala pembatasan yang dilakukan oleh gereja inilah maka timbullah yang namanya gerakan pembaharuan. Terus dikelola, dipelajari. Karena apa? Ilmu pengetahuan dan filsafat itu diibaratkan kedua kaki, ya. Jika salah satu berhenti, nah ini maka yang satunya pasti berhenti, ya. Nah, seperti itu di badan. Maka kalau jika seiring sejalan ilmu pengetahuan dengan ilmu filsafat, dia akan serasi. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Wiyadi, yaitu tentang faktor lain yang melatar belakangi Renaissance. Selain itu, terdapat faktor lain yang melatar belakangi munculnya Renaissance, yaitu pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, seperti gereja yang menguasai urusan pemerintahan, ditambah lagi jatuhnya pusat Imperium Romawi, Konstantinopel, di tangan umat Islam pada tahun 1453 Masehi. Dari beberapa peristiwa di atas, bangsa Eropa mengubah dirinya dari Victor Mundi menjadi Faber Mundi. Kemajuan pada Renaissance tidak hanya pada ilmu pengetahuan, dengan beberapa perkembangan teknologi seperti mesius, seni cetak, dan kompas, bangsa Eropa dapat dikenal di berbagai dunia. Mesiu pada masa ini tidak hanya dimiliki oleh bangsa kelas atas, bahkan sampai di tangan kalangan proletar. Seni cetak berarti pengetahuan yang tidak hanya dimiliki oleh kaum elit, melainkan terbuka untuk semua orang. Kompas diartikan sebagai navigasi bangsa Eropa untuk berlayar dan memperluas horizon barat ke arah dunia timur. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Asa. Kaum humanis akan sadar perlunya pemecahan antara pemikiran teologi dan ilmu pengetahuan. Mereka mulai melepaskan dirinya dari sifat keakhiratan dan menjunjung kebebasan mutlak. Sejak pada saat itu, filsafat menjadi individualis, sehingga muncullah tokoh-tokoh filsafat dengan kepribadiannya masing-masing. Berkat usaha kaum humanis mencapai hasil yang lebih baik dari zaman sebelumnya, mereka telah membuka peluang para pemikir hebat dari sifat individualis itu, membuka talenta-talenta yang selama ini terminimalisirkan. Pencapaian inilah seperti membuka mutiara-mutiara cemerlang dari kotak yang gelap. Maksud dari presentasi ini di slide ini membahas kemunculan humanisme dan dampaknya terhadap filsafat, menekankan nilai dan hak pilihan manusia secara individu dan kolektif, dan umumnya lebih memilih pemikiran kritis dan bukti daripada penerimaan dogma atau tahayul. Bagian tersebut menyatakan bahwa kaum humanis menyadari perlunya memisahkan pemikiran teologis dari pemikiran ilmiah dan mulai memprioritaskan kebebasan individu di atas pencarian kebenaran hakiki. Hal ini menyebabkan munculnya filsafat individualistis, di mana para filsuf mengembangkan perspektif unik mereka sendiri. Bagian ini juga mencatat bahwa humanisme membawa kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan karena mendorong eksplorasi bukti empiris dan penolakan terhadap keyakinan dogmatis. Lanjut ke slide selanjutnya. 1. Beberapa ilmuwan yang menjadi pioner gerakan Renaissance di Eropa, di antaranya Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler,
dan Galileo Galilei. Roger Bacon berpendapat bahwa pengalaman yang empiris menjadi landasan utama bagi semua ilmu pengetahuan. Sama halnya dengan Copernicus yang membantah teori Hipparchus dengan geosentrisnya telah dibuktikan oleh Galileo Galilei. Begitupun dengan Johannes Kepler, bahwa penyelidikan Bragg yang menyatakan bahwa benda angkasa bergerak melalui lintasan sirkel dipatahkan oleh teorinya. Yohanes berpendapat lain bahwa benda angkasa bergerak melalui lintasan elips. Begitupun seterusnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga sampai saat ini dapat kita rasakan hasilnya. Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa humanisme memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Pak Wiyadi. Oke, kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Nah, pada abad pertengahan, itu disebut masa kelam, di mana para pemikir filsafat itu berpikir bebas tanpa ada batas dan tidak dibatasi, bahkan manusia itu mendominasi. Ya, tadi kan katakan manusia itu sebagai pemenang atau manusia sebagai kekuasaan. Akan tetapi di zaman pertengahan inilah menjadi titik balik bagi cahaya baru pemikiran filsafat yang ditandai dengan gerakan Renaissance. Itu lahir, san itu adalah kembali. Artinya apa? Kembali terlahir pemikiran atau pola pikir manusia, ya, yang dimana melahirkan budaya untuk berpikir ilmiah. Oke, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada salah itu dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.